Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Chef Agung di Chef Agung Channel. Jadi video kali ini kita mau Q&A tentang marmer brownies yang viral ya. Udah banyak yang praktek, saya lihat udah ada yang open PO juga ya. Mau kasih tahu ada YouTube untuk Q&A yang pertama yang hilang. Tapi teman-teman gak usah khawatir, kenapa? Karena kurang lebih pertanyaannya itu muter-muter aja ya. Jadi kalau mau teman-teman lihat dari pertanyaan 1 sampai sekarang yang keempat atau yang ketiga, itu kurang lebih pertanyaannya semua sama ya. Di resep yang dimaksud pakai loyang Signora 24 cm, adonan putih 960 gram. Itu adonan total sebelum dibagi dua yang coklat ya, Chef? Iya, betul. Jadi teman-teman 900, pokoknya semua total itu masuk ke dalam loyang Signora. Pada olesan ada minyak, tepung, mentega yang dipakai salah satu atau dimix. Dimix semua jadi satu, dicampur aduk-aduk baru oles ke loyang. Nggak usah ditabur tepung kalau ke loyang yang anti lengket, kecuali kalau teman-teman loyangnya itu loyang aluminium yang dipres seperti zaman dahulu ya. Di resep total butter yang dipakai adalah seumpama mau diganti full margarin tapi ditambah jadi total 300 margarin apa bisa? Teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau mengubah dari butter ke margarin ya, itu tidak usah ditambah sampai berapa ratus gram atau dilebihin 2 kali atau 3 kali, jangan teman-teman, itu akan merubah teksturnya. Jadi bukannya matang bagus malah jadi ambles teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mau diganti-ganti tetap timbangannya sama. Ganas kalau diganti pakai selai coklat mereknya apa? Merek Colata, tulip ya, karena yang tulip itu yang enak di ganas merek selainya. Kalau ditutup panas-panas kue biasanya tidak tahan lama, cepat bulukan. Selama ini sih dari tahun 2012 sampai sekarang itu aku lapis Surabaya aja, aku taruh di, biasa kan potong samping-samping tuh kresek. Itu 2 minggu nggak bulukan, nggak jamuran ya, paling kering aja. Mungkin kalau tutup panas-panas ditutup jamuran, teman-teman kalau misalnya itu menandakan kuenya tidak matang sempurna. Karena saya udah praktek sendiri, potongan pinggiran lapis Surabaya itu 2 minggu masih bertahan lama. Habis itu kemarin cupcake itu aku taruh juga sama seperti itu di freezer itu 2 tahun, kelupaan, aku makan masih tetap enak rasanya, tidak berubah sama sekali. Jadi kalau misalnya kemarin juga ada komen di Instagram, aku coba tutup pakai seperti itu, pas kirim langsung basi. Kalau 1 hari itu udah nggak mungkin banget teman-teman. Kalau misalnya ada bau basi itu nggak mungkin banget. Kalau misalnya ditutup dalam waktu 1 hari itu udah nggak mungkin banget. Berarti ada salah satu bahan yang tidak fresh ya, atau tidak matang. Udah itu. Marmernya tahan berapa hari, Chef? Nah, ini kan ibaratnya kan pertanyaannya muter-muter, kurang lebih itu pertanyaan yang satu sama semua. Marmernya itu tahannya kalau di suhu ruang kemarin aku tes coba 5 hari. Kalau kemarin di kulkas itu aku tahannya seminggu karena belum coba sampai situ ya udah habis teman-teman. Chef, resepnya memang telur kuningnya gitu banyak. Iya betul. Telur yang tadi aku pakai ukuran sedang mau sampai 22 butir. Ya, karena kalau kecil sama besar itu pasti beda ya. Makanya di sini harus digram, jangan di butir. Parfum kue yang di G-Chef cara pakainya bagaimana? Nah, ini nanti aku coba dulu ya. Ini nanti aku coba dulu. Nah, ini. Nih, parfumnya seperti ini nih. Ini 1 botol 200.000. Ini 1 botol 200.000. Tapi karena teman-teman udah kursus, ini aku kasih gratis ya. Oke, ini parfum nih. Jadi nanti tinggal gini aja nih teman-teman. Seret, kocok, semprot, serut. Ini naik nih, gara-gara ini naik jadi 18.000 per stres. Biasa kan kemarin 15.000. Gara-gara ini ya, gara-gara ini jadi 18.000. Nih, soalnya 1 botolnya 200.000. Oh, teman-teman, hebat kan? Berapa harga jual cake tanpa parfum kue dan dengan parfum kue ya? Tadi udah dijelasin, itu harga per slice-nya 15.000, harga 1 loyangnya 300. Kalau pakai parfum jadi 18, terus abis itu jadi per loyangnya 350.000.
Chef, kue ini bisa dijadikan versi ekonomis kak, jadi ganti margarin semua, itu jauh jadi motongnya ya. Biar harga jual bisa lebih murah, nggak apa-apa. Kalau bisa takarannya seperti apa, kurang lebih sama ya. Ini resepnya, ini videonya. Oh, terima kasih Ibu Nuryani udah kasih tahu ya. Oke. Baru bisa nyobain kemarin, koreksi chef jika belum benar. Ini sih udah oke. Udah oke. Tekstur dalamnya seperti ini. Paling di sini ya, di bawahnya sini agak sedikit kurang matang. Jadi nanti coba pakai api atas saja buat dimatengin. Cuman kurang dikit banget. Tapi nggak apa-apa sih. Ini matang tapi kayak ada basah dikit aja. Izin setor chef, sedih ambrol bagian coklatnya padahal sudah mulus. Coba lihat ambrol. Oh ya 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 ya. Jadi di sini ganasnya numpuk nih. Nih sini ganasnya numpuk. Tapi nggak apa-apa teman-teman, pakainya itu 2 sendok makan aja cukup, 3 sendok makan cukup. Kalau kebanyakan ya memang seperti ini teman-teman. Padahal di sininya udah bagus matang sempurna. Top. Chef mau nanya, parfum khusus kue apa ya? Ini nih, parfumnya nih. 200.000 sebotol. Ini isinya cuma seperempat. Ya nanti ya kita jelasin ya. Kita coba dulu trial. Oh ya, teman-teman. Ini nama saya itu Chef Agung, bukan Chef Agus ya. Jadi salah. Nama saya Chef Agung ya, bukan Chef Agus ya. Oke. Lanjut. Chef, kalau baking powdernya pakai Hercules yang double acting apa bisa? Bisa. Pakai double acting, yang single acting, yang nggak boleh dipakai itu yang kebanyakan acting. Oke. Chef, urutan pengocokan yang mana dulu? Butter, kuning telur, apa putih telur? Ya kalau misalnya mau butter dulu, sehari atau 2 hari sebelumnya, jangan sampai setahun. Habis itu putih telur, karena dari putih telur bisa ke kuning telur. Tapi dari kuning telur itu nggak bisa ke putih telur. Chef, kalau pakai otang bisakah? Bisa, ya bisa pakai otang bisa, tapi nanti sesuaikan lagi yang teman-teman biasa pakai ya. Dan untuk penempatan loyangnya baiknya di tengah atau di paling bawah. Biasanya kalau misalnya otang kan nggak ada api atas ya, itu pakai rak bawah. Habis itu naikin ke rak tengah untuk 5 menit terakhir atau 10 menit terakhir, biar kita coklatin si atasnya atau matangin si atasnya. Chef, cream of tartar dan baking powder boleh di skip? Tidak boleh di skip, pasti nanti hasilnya lebih padat. Apakah kue waktu dibalik langsung ditutup dengan baskom itu nggak basah karena uap panasnya? Pasti basah, tapi basahnya itu di baskomnya, samping-sampingnya. Jadi nanti kalau teman-teman buka, itu dari samping begini teman-teman ya. Jangan dibuka gitu, nanti dia netes. Jadi bukanya hati-hati ya. Habis itu teman-teman jangan coba mengintip, ya nggak boleh ya. Chef, dark coklat bisa pakai tulip atau kolata yang button. Kalau coklat sih mau apa aja bisa, selera. Palingnya nanti akan berasa bedanya ya di kualitas, warna, rasanya ya. Tapi kalau lebih tulip sama kolata tuh hampir sama lah, mirip-mirip. Tapi aku cocoknya di kolata. Susu bubuk bisa pakai yang buat baking boleh. Yang buat baking boleh, tapi yang nggak boleh itu yang buat bayi. Ya nanti teman-teman subur. Chef, chef kuning telur gram kira-kira berapa butir ya? Maaf masih pemula. Itu 3 yang segang segitu. Kalau kecil itu kurang lebih ada di kemarin ada tadi ya 22. Kalau di sedang itu kurang lebih di 17-16 ya. Chef, untuk pemanggangan pakai oven gas seperti yang
oven chef tidak perlu pakai api atas ya. Di api atasnya itu cuma 5 menit aja teman-teman, supaya dia matengin di bawah bagian kulit. Ya biasanya aku itu kalau misalnya dulu manggang marmer, itu bawahnya suka ada kayak basah dikit. Matang, tapi kayak basah gitulah, jadi harus dimatengin gitu. Ya. Chef, cream of tartar diganti perasan jeruk nipis bisa nggak? Kalau bisa takaran berapa? Bisa, tapi nanti akan menjadi asam teman-teman. Jadi kalau aku lebih sukanya cream of tartar, karena kalau garam itu asin, kalau perasan lemon nipis itu asam. Jadi nanti akan pengaruh ke untuk nextnya. Apalagi kalau misalnya yang asam-asam, takutnya nanti dikira basi. Ya. Chef, saya adanya Hercules yang double acting, apa boleh dipakai? Makasih, boleh banget. Yang nggak boleh yang tadi, yang kebanyakan acting ya. Saya penyebab bantat itu apa ya? Saya kalau pakai loyang, oh ini udah ya. 10 kalau mau lebih ekonomis. Ah ya benar. Chef, apa bedanya double acting sama single acting? Pengaruh apa dan susu yang paling enak? Denkau atau NZMP? Kalau aku cocoknya Denkau, Fortigo ya, jangan Vertigo. Bedanya double acting dan single acting ya. Kalau double acting itu kalau misalnya itu dua proses ya, dua reaksi. Dari pertama dicampur dengan bahan yang butter, itu nanti dia bereaksi atau bahan cair dia bereaksi. Ya, habis itu teman-teman diamkan. Pada saat diamkan itu nanti pada saat kena panas dia bereaksi. Makanya itu double acting. Kalau yang single acting dia pada saat kena cairan atau butter itu dia bereaksi langsung panggang. Makanya yang disebut single acting karena dia reaksinya cuma sekali. Kalau yang double acting itu dia reaksinya 2 kali seperti itu. Chef, saya ada baca katanya kalau pakai oven listrik pakai api bawah saja. Cuman di YouTube kebanyakan pakai api atas bawah. Untuk marmer ini cocoknya pakai api bawah atau atas bawah ya, Chef? Sebenarnya itu cocok-cocokan ya teman-teman ya. Ada yang oven kayak oven Signora Galaxy ya, yang lama yang cuman api itu ya pakai api bawah dulu baru nanti api atas. Ada juga yang pakai atas bawah, tapi atasnya biasanya dikecilin. Bedanya itu 30 sampai 40 derajat karena atasnya itu kan lebih panas ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat oven, dia kan ada api bawah, ada api atas. Jadi api bawahnya ini kan biasa kan ke atas nih. Ya, jadi nanti dia double pemanasan. Makanya kadang-kadang di atasnya itu api atasnya itu kita kecilin 10 sampai 20 derajat. Ada yang sampai 40 sampai 50 derajat. Jadi tergantung kalau atasnya cepat gosong, ya bawahnya dia masih mentah, ya atasnya kita kecilin seperti itu. Chef, kalau nggak bikin ganasnya tapi pakai coklat sprit gitu bisa nggak? Bisa pakai selai, ya. Chef, kalau di resep skip pasta apa boleh pakai pure cocoa bubuk aja, kurang coklat aja. Kalau teman-teman mau nggak pakai pastanya pun nggak apa-apa. Kegunaan cream of tartar apa, Chef? Untuk menstabilkan kocokan si putih telur. Gunanya kayak garam, lemon itu bisa. Kalau di skip apa boleh? Dan baking powder di skip pengaruh ke kue jadi gimana? Di skip ya boleh-boleh ya asal telurnya segar ya. Kalau misalnya semuanya segar juga nggak apa-apa, aman-aman aja. Terus pakai baking powder nggak pakai, boleh nggak apa-apa, pasti akan lebih padat. Telur total berapa kuning telur dan putih berapa udah disebutin teman-teman. Di situ kan ada gramanya, teman-teman tinggal bagi aja kurang lebih segitu ya. Kalau besar-besar, kalau kecil-kecil ya teman-teman tinggal timbang, tinggal hitung lagi sendiri. Chef, ini kuenya bisa di stok nggak? Ya paling aku selalu buatnya hari ini bikin, besok kirim. Paling lama hari ini kirim, kalau JNE yes, lusa nyampe. Ya pas seperti itu, kayak gitu. Paling ya sehari 2 hari masih oke lah ya. Kalau bisa gimana penyimpanannya? Kemarin ya cuma di suhu ruang aja, karena kalau di kulkas itu takutnya kan dia berembun, takutnya nanti makin benyek gitu aja. Ya, kita lanjut lagi. Ini kayaknya ada pertanyaan yang sudah dijawab.
Nah, bener kan? 16 jika mixer cuma satu. Jika mau bikin setengah resep, pakai loyang ukuran berapa dan tinggi berapa? Kalau teman-teman mau ubah-ubah loyang, itu teman-teman hitung sendiri, ada di YouTube aku. Chef, cara packingnya untuk luar kota gimana? Nah, itu kan nanti kan dia pakai plastik ya. Teman-teman kalau seal tip, itu teman-teman agak digembungin sedikit, tak baru nanti seal. Habis itu ya packingnya biasa aja, karena dia udah ada gembung gitu, jadi aman untuk benturan. Habis itu teman-teman kalau misalnya bisa, dia pakai kardus tipis untuk yang dalamnya, yang luarnya itu pakai kardus yang agak sedikit keras dan tebal. Itu bisa seperti itu. Habis itu ya kalau mau di packing aman lagi, luarnya dibubble lagi. Chef, kalau pakai oven listrik Signora kira-kira suhu berapa, lalu api atas atau bagaimana? Nah tadi, kalau untuk oven listrik itu teman-teman harus tahu sendiri, mengenal sendiri. Kenapa? Karena kayak contoh oven satu mereknya A, B, C, D. Itu akan beda teman-teman. Habis itu oven listrik merek A. Produksi tahun 2011 misalnya. Habis itu ada lagi tahun produksi 2020. Itu juga akan beda settingannya. Jadi saya nggak bisa tahu. Ya, jadi kalau misalnya itu cuma kasih kisi-kisi aja. Kalau misalnya kegosongan, cepat gosongnya dari waktu yang ditentukan, yaitu apinya dikecilin. Kalau misalnya lama matangnya, apinya dibesarkan. Kalau misalnya sudah api atas bawah, ternyata atasnya lebih gosong, atasnya bisa dikecilin. Ya. Habis itu kalau misalnya nggak ada api atas bawah, pakai api bawah dulu. Habis itu atasnya baru dikasih 5 menit terakhir. Saya cuma kasih seperti itu. Karena kalau misalnya teman-teman nanya dari Signora, Mito, Oxon, habis itu Pero dan lain-lain, saya nggak mungkin tahu semuanya. Ya. Udah. Ya, sudah semuanya. Ini ada lagi? Kalau tidak ada whipping cream bisa diganti apa? Kalau tidak ada whipping cream, teman-teman kalau misalnya itu karena agak susah ya. Tapi kalau misalnya mau irit biasanya itu diganti dengan minyak sayur, ya. Chef mohon penjelasan apa perbedaan kocok kuning dan putih telur dipisah dengan metode kocok butter dan... Oh ini kan udah kemarin. Udah ini. Udah. Udah. Chef, kalau dari kocok putih telur mau ke kuning telur, apa wis boleh langsung pakai, nggak dicuci dulu? Ya, langsung dipakai. Yang nggak boleh itu dari kuning ke putih. Bagaimana cara penyimpanan butter yang sudah dikocok dan putih telur yang sudah dikocok dalam kulkas? Kalau putih telur itu teman-teman harus dari suhu ruang dulu baru dikocok. Kalau butter itu suhunya dari kulkas, tunggu suhu ruang, teman-teman pegang masih dingin dan ada agak sedikit lembek, itu baru dikocok. Kalau penyimpanannya di kulkas, kalau mau dipakai lagi diamin suhu ruang. Apa boleh beli yang repack? Boleh, nggak apa-apa. Satu loyang jadi berapa slice? 20. Chef ovennya, chef itu pakai oven apa ya? Oven Mickey Mouse. Yang oven gas saja atau oven deck? Aku oven jadul ya. Saya mau cari oven chef biar nggak salah beli, mohon masukan. Kalau mau beli oven, kita lihat dulu. Ya, tiap orang itu kan masing-masing besar rumahnya beda-beda. Pertama, kalau misalnya yang biasa-biasa aja atau tidak terlalu besar, saya saranin sih pakai oven listrik. Tapi tergantung dulu ovennya, nanti teman-teman pilih yang low watt. Karena kalau misalnya listrik kan biasa 1000-an ya, sampai 2000. Kalau teman-teman listriknya 2300, 2200, itu nanti jepret. Sayang nanti si ovennya cepat rusak. Ya, jadi harus pilih low watt atau enggak teman-teman pilihnya yang tidak terlalu besar ya untuk wattnya. Yang kedua kalau ya besar, kalau mau produksi banyak,
oven seperti saya. Pertama, yang keuntungannya yang pertama adalah ya kalau mati lampu itu tetap jalan karena itu manual kita panasinnya, sama apinya itu kita bisa atur sendiri ya. Yang kedua, teman-teman kalau misalnya mau yang oke, habis itu gasnya tidak terlalu boros, ya pakai oven deck. Tapi kekurangannya ya harus diservis berkali-kali jika rusak. Jika mati lampu, ya udah seperti itu. Jadi harus ada sedia genset lah ya. Saya ada panas atas dan bawah. Bagaimana cara pengoperannya, suhu oven dan pengaturannya ya. Kalau oven tadi udah diatur, saya udah jelasin. Setelah marmer brownies dari ruang kedap ke ruang biasa tahan berapa lama? Udah saya jelaskan juga. Untuk olesan loyang, apa itu Carlo? Loyang diolesi salah satu dari minyak. Oh, itu dicampur semua teman-teman. Campur semua jadi satu, oles. Ya, ke loyang, nggak boleh ke muka. Kalau ada sisa butter sebaiknya disimpan di freezer atau di suhu kulkas biasa. Tahan berapa lama? Kalau di butter itu kulkas aja cukup. Jangan di freezer, nanti kelamaan untuk ke suhu ruangnya. Nanti juga lebih banyak air ya. Kalau itu kurang lebih 1-2 bulan ya. Apa sebelum panggang loyang tetap dihentakkan seperti bikin marmer biasa? Boleh dihentakkan, yang nggak boleh itu dibanting ya. Saya spill parfum marmer browniesnya. Nah ini nih. Nih, harga segini 200.000 nanti. Nanti aku open PO, nggak bercanda. Nanti aku kasih tahu ya. Nanti kita uji coba dulu ya. Ini untuk parfumnya, oke? Udah? Chef, kalau pakai oven tangkring kan ada bolongannya. Udah ini. Udah. Oh ya sini. Chef Store, lebih enak bikinanku daripada yang saya pesan slice dari chef. Nih, ini testingnya real nih ya. Mana nih? Nah, karena kemarin itu ada yang WhatsApp chef, itu resepnya beneran chef jual, yang jualan sama kursus apakah sama? Saya kalau misalnya bikin kursus ya, sama jualan, serame apapun itu, ya ibaratnya seviral apapun itu, tetap itu gramanya 1 gram pun saya nggak pernah kurangin teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kursus saya seperti bikinnya seperti ini, ya hasilnya seperti itu juga di teman-teman. Kalau bisa jauh lebih enak ya. Jadi rasa kurang lebih sama. Kalau pakai bahan yang lebih bagus ya lebih enak gitu. Oke. Jadi kalau kursus di saya semuanya rasa sama. Mana nih? Memang padat atau tidaknya tergantung dari lap basah. Memang padat atau tidak cake-nya tergantung dari lap basah. Ya, tergantung. Jadi kalau misalnya, nah ini juga kalau misalnya teman-teman suka marmer yang berkulit, yang nggak usah pakai lap basah. Kalau suka marmer yang sedikit kering, ya nggak pakai lap basah. Tapi kalau suka yang moist, itu bisa pakai lap basah. Ingat, lap basahnya itu jangan bekas teman-teman yang lagi olahraga. Ya, nanti kecut buasam. Oke? Chef, pakai lap basah hukumnya harus ya? Nggak harus teman-teman. Jadi tergantung teman-teman maunya yang seperti apa. Untuk adonan kuning telur, gula halusnya di blender dulu atau gula pasir. Nah di si resep kan udah ditulis gula pasir. Yang nggak boleh itu adalah gula batu. Nanti teman-teman punya mixer rusak. Wah ini udah 23 menit, mantap. Udah? Oke semuanya. Terima kasih yang sudah menonton Q&A ini. Terima kasih semuanya. Salam sehat dan bahagia selalu.